Oke, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan masuk pada topik besar yang kedua ya, yaitu mengenai elektrodinamika. Tepatnya kita akan bahas mengenai arus listrik searah. Jadi sebelumnya kita telah belajar bagaimana sifat fisis dari muatan listrik ketika pada keadaan seimbang ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar semua. Sebelumnya ya, kita belajar elektrostatik kan. Jadi kita bicaranya ini adalah bicara muatan tapi dalam kondisi setimbang. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana jika muatan itu bergerak. Ya. Nah, konsep ini nanti adalah konsep arus listrik yang kita pelajari. Jadi misalkan begini ya, saya punya sebuah baterai di sini. Ini ada baterainya. Ya, ada baterai. Ini kutub positif, negatif, kemudian kita hubungkan dengan kabel-kabel di sini. Ya, dengan sebuah konduktor. Maka nanti akan ada medan listrik yang kemana arahnya. Kan ada medan listrik, saya ambil di sini ya, misalkan ya kasusnya ya, saya buat sini ada tembaga yang besar, saya buat di sini, maka akan ada medan listrik yang arahnya ke mana? Kanan kiri kira-kira dari positif menuju negatif ya, dari sini ke sini. Gitu ya. Jadi ke sini ada medan listrik. Nah, akibat adanya medan listrik ke arah kanan, maka muatan-muatan di sepanjang konduktor ini akan bergerak. Kemana arah bergeraknya? Muatan positifnya akan bergerak searah dengan medan listriknya ya. Jadi nanti ke sebelah sini akan ada yang saya sebut sebagai arus listrik I. Di sini saya definisikan ya, bahwa apa itu arus listrik? Arus listrik itu definisinya adalah di sini ya, simbolnya I, banyaknya muatan yang bergerak tiap waktu. Ya, jadi I itu sama dengan definisinya secara matematis banyaknya muatan berarti ya delta Q per delta T ya, atau kalau untuk selawat yang sangat kecil ya sama aja dengan dq per dt. Oke, ini adalah definisi dari arus listriknya. Jadi kalau ada muatan yang bergerak secara kontinu dalam selang waktu tertentu, itu namanya adalah arus listrik ya. Satuannya adalah ampere. Itu arus. Nah, kita kembali ke sini ya. Bagaimana arah dari arus listrik tersebut? Kita kembali ke gambar tadi. Ya, jadi arahnya
adalah, ini kan yang I ke sebelah kanan kan, kalau kita lihat adalah, berarti ini arahnya dari kutub positif ke kutub negatif ya. Alias secara umum arahnya adalah di sini searah dengan arah gerak pembawa muatan positif. Ya, jadi atau juga bisa disebutkan dari yang positif menuju ke yang negatif. Itu arah arusnya. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai ilustrasi saja ya. Saya punya 2 buah bola, misalkan di sini saya punya 2 buah bola, yaitu bola misalkan di sini ada bola A, di sini ada bola B. Oke. Bola A ini misalkan memiliki seperti ini muatannya positif, jangan gitu ya, muatannya kan kita ingat ya bahwa apa namanya, positif negatifnya suatu benda itu ditentukan oleh banyak atau kurangnya elektron ya. Jadi patokannya adalah elektron. Oke, saya ambil di sini misalkan yang A itu ada elektronnya sebanyak 3 buah misalkan. Di sini yang B elektronnya ada seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang A ada 3, yang B 1, 2, 3, 4 ada 5, 6 ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita bisa bilang bahwa 7 sini ya. Bisa bilang bahwa kondisi A dan B berbeda. Kira-kira mana lebih positif, lebih negatif yang mana? Karena yang A elektronnya kurang, maka dia pasti lebih positif bola itu kan dibandingkan dengan bola yang B. Berarti yang ini adalah yang lebih positif. Ini bolanya lebih negatif. Kalau saya hitung potensialnya, maka yang ini adalah potensial tinggi. Yang ini adalah potensial yang rendah. Nah, sekarang misalkan kedua bola ini saya hubungkan dengan sebuah kabel seperti ini. Maka kalau kita hubungkan dengan sebuah kabel, maka dia akan cenderung mencoba untuk menyetimbangkan kedua kondisinya. Ya. Gimana caranya agar dia jadi setimbang nanti? Maka siapapun yang kelebihan elektron akan dalam tanda kutip menyumbangkan elektronnya ke titik yang satu lagi. Jadi kira-kira mana lebih banyak elektronnya? Yang B kan ya, maka nanti akan ada elektron yang berpindah ke sebelah A. Karena yang B kelebihan. Nah, karena arah elektron itu ke arah A dari B menuju A, maka saya bisa bilang kemana arah arus listriknya. Kita lihat arah arus listrik adalah searah dengan arah gerak pembawa muatan positif. Jadi nanti kalau elektronnya bergerak ke sebelah kiri, B ke A, nanti seakan-akan ada muatan pembawa muatan positif yang bergerak ke arah sebaliknya, yaitu ke sebelah kiri. Nah, arah inilah yang disebut sebagai arah arus listriknya. Oke, jadi arah arus itu
berlawanan dengan arah gerak elektronnya. Atau juga saya bisa lihat bahwa arah arus listrik itu berasal dari titik yang lebih positif atau potensialnya tinggi menuju titik yang lebih negatif atau potensialnya rendah. Itulah kalau kita lihat di gambar rangkaian ini, kembali ke atas di rangkaiannya, kita lihat bahwa arah arus listrik I yang ini berasal dari kutub yang positif menuju kutub yang negatif. Seperti itu ya. Jadi itu adalah arah dari arus listriknya. Oke. Jadi sekarang Anda sudah mengenal apa definisi dari arus listrik dan kemana arah geraknya. Berikutnya adalah setelah kita mengetahui seperti itu, kita juga pengen lihat ya, di manakah arus listrik itu bisa mengalir? Apakah di semua tempat? Itu tidak ya. Jadi di sini kita akan bicara mengenai material atau medium yang bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi medium penghantar listriknya kita beri nama sebagai material-material yang bersifat konduktif listrik ya, atau kita sebut sebagai konduktor. Ya, konduktor itu berarti dia bisa menghantarkan. Di sini konteksnya adalah menghantarkan arus listrik. Paling sederhana, ya bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan logam ya, tembaga, kuningan, emas, perak, yang kita bentuk sedemikian rupa dalam sebuah bentuk yang disebut sebagai kabel biasanya kan. Jadi misalkan saya punya kabel, yaitu berarti kabelnya bagian dalamnya memiliki bahan-bahan yang bersifat konduktif atau sebagai konduktor. Nah, sekarang yang namanya listrik, kita kan ingin mengatur listrik itu ya. Jadi kita butuh listrik, tapi nilai yang kita butuhkan tidak selalu sama. Kadang-kadang untuk listrik ke alat A butuhnya kecil nilainya, ke listrik yang alat B butuhnya besar, dan variasinya. Maka konduktor ini ya, selain dia punya sifat konduktif, yaitu sifat menghantarkan, dia juga punya sifat lain, yaitu bisa bersifat resistif, yaitu menghambat. Nah, sifat inilah, sifat resistif inilah yang biasanya kita gunakan untuk mengatur besar kecilnya arus yang ingin kita peroleh. Ya. Jadi bayangkan kita ambil sifat resistifnya ya, maka ini kita ketemu sama namanya adalah resistansi. Seperti itu ya. Biasanya kita ambil untuk kabel, untuk kawat misalkan ya. Jadi saya misalkan punya sebuah kawat seperti ini. Ada kawat yang panjangnya adalah L. Luas penampang ininya adalah A. Kemudian dia punya jenis. Nah, nanti bahannya kalau saya pakai tembaga, saya ganti pakai emas, saya ganti pakai kuningan, pakai perak, itu tentu berbeda nilainya. Nilai atau kemampuan dia untuk menghambat. Itu namanya adalah ya Rho. Atau namanya adalah resistansi jenisnya, hambatan jenisnya. Oke ya. Jadi kalau saya punya kabel, saya punya 3 variabel di sini, yaitu L-nya adalah panjangnya dalam meter, A-nya itu adalah luas penampang,
dalam meter persegi dan rho-nya adalah hambatan jenis. Ya. Sini hambatan jenis itu satuannya bisa kita tuliskan sebagai ohm meter. Ya. Nah, ada 3 di sini ya. Ini bergantung jenis bahannya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya. Kalau bahan ini, misalkan kita punya L, A, dan Rho, kita ingin menentukan berapa nilai resistansinya atau nilai hambatannya. Kira-kira apa yang kita perlukan? Bayangkan ya, ini sebuah jalan dari titik A menuju titik B. Kita ingin menghambat sesuatu yang bergerak melalui jalan ini. Kira-kira sekarang, kalau L-nya semakin besar, kira-kira bagaimana nilai hambatannya? Apakah semakin menghambat atau semakin memudahkan? Bayangkan ya, Anda jalan dari titik A ke titik B yang harusnya bisa lurus garisnya misalkan, tapi diputar-putar jadi jauh. Kira-kira yang mana jalan yang membuat lebih terhambat Anda untuk sampai tujuan? Tentunya yang jaraknya jauh kan ya. Jadi semakin panjang jalannya, maka itu akan semakin menghambat perjalanan ya. Jadi ketika L-nya besar, maka dia ya R-nya atau nilai hambatannya semakin besar juga. Ya. Jadi ini sifatnya sebutnya adalah R namanya ya, resistansi. Yang kedua adalah kita lihat luas penampangnya. Sekarang saya punya luas penampang. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit, kira-kira mana yang lebih menghambat perjalanan? Tentunya adalah jalan yang sempit ya. Jadi semakin besar luasnya nanti, semakin lebar jalannya, maka dia semakin tidak menghambat. Berarti hambatannya semakin kecil. Kemudian nilai rho ini, nilainya jika materialnya semakin besar, nilai menghambatnya, maka rho-nya semakin besar juga ya. Yang terakhir adalah kalau rho-nya semakin besar, maka R-nya juga semakin besar. Nah, dari sini kita gabungkan, maka R itu sama dengan, sebanding dengan siapa? R sebanding dengan L dan rho ya. Kemudian dia berbanding terbalik sama A. Nah, inilah nilai hambatan atau resistansi dari sebuah kawat yang memiliki hambatan jenis rho, panjang L, dan luas penampang A. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh nilai seperti itu untuk melihat apa itu hubungan antara panjang kemudian lebar luas ya dan massa jenis dari materialnya ya terhadap nilai hambatannya. Oke, nah dari sini kita sudah tahu ya tadi ada 3 arus listrik itu. Definisinya adalah muatan yang bergerak tiap satuan waktu. Kemudian dia bergeraknya mengikuti arah dari pembawa muatan positif ya, atau dari positif ke negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian dia bisa bergerak dalam sebuah medium yang konduktif terhadap listrik. Tapi medium tersebut juga punya sifat resistif atau menghambat listrik yang nilainya bergantung dengan hambatan jenisnya,
panjangnya dan luas penampangnya. Nah, sekarang jika kita ingin melihat bagaimana sifat dari arus itu pada sebuah rangkaian, maka kita melihat ya, rangkaian listrik sederhana itu seperti apa sih? Jadi kita bicara sini sekarang rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana ini terdiri dari apa aja? Yang pertama ya ada sumbernya, baterai. Yang kedua ada kabelnya, penghantar. Yang ketiga adalah kita punya hambatannya, resistornya. Ya. Baterai simbolnya adalah biasa ini, positif negatif ya, kabel biasa. Resistor simbolnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Sama saja ya. Jadi biasanya saya punya misalkan ada resistor di sini, kemudian dihubungkan dengan baterai, saya bikin seperti ini misalkan. Nah, kira-kira kemana arah arus listriknya? Apakah putarnya searah putaran jarum jam atau berlawanan? Kita ingat poinnya ya. Arus listrik itu bergerak dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai ya. Ini positifnya, ini negatifnya, maka keluar dari positif, mengitari rangkaian, menuju kutub negatifnya. Ini adalah arah dari arus listriknya. Nah, bagaimana hubungan antara ketiga besaran ini? Ya, saya punya 3 besaran, yaitu besarannya pertama adalah hambatan, kedua arus, ketiga tegangan potensialnya ya. Nah, hubungan antara ketiga besaran ini itu dapat kita tuliskan dalam hukum Ohm ya. Jadi kita ingin lihat bagaimana hubungan antara R, I dengan V ya. Kita gunakan yang namanya adalah hukum Ohm yang kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti berikut ya. Bahwa V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, dari sini nanti kita bisa tuliskan juga. Berarti kalau saya mau I sama dengan V per R, dan kalau saya mau tahu R-nya sama dengan V per I. Seperti itu ya. Jadi ini adalah hubungan antara 3 besaran tersebut. Nah, berikutnya, yang namanya listrik pasti punya energi. Kira-kira berapa energi listrik yang berkaitan dengan besaran-besaran tadi ya, dengan V, dengan I, dengan R. Kita ingin tahu besar energi listriknya ya. Sebelum kita bicara energi listrik, kita bicara dulu tentang daya listriknya. Sebelum itu ya. Nah, jadi misalkan kalau ini ada muatan yang bergerak pada rangkaian listrik, berarti kan ada usaha yang diberikan untuk memindahkan muatan ya. Jadi kita lihat berapa usaha untuk menggerakkan muatan pada rangkaian listrik ya. Kita ingat dulu belajar ya, bahwa masih ingat ya, W sama dengan Q kali V. Oke ya.
Kemudian kita ingat definisi arus, yaitu I sama dengan Q per delta T. Maka Q sama dengan I kali delta T. Berarti saya punya W di sini sama dengan Q-nya I kali delta T dikalikan dengan V. Ya. Ini W-nya. Atau saya tuliskan juga biasanya sama dengan V kali I kali delta T. Nah, ingat ya bahwa usaha itu setara dengan energi, dengan perubahan energi. Maka saya bisa tuliskan bahwa energi listriknya W sama dengan ya V potensial dikalikan I kalikan delta T. Atau boleh juga jika V-nya saya ubah menjadi IR sama dengan I kuadrat kali R kali delta T. Atau boleh juga I-nya saya ubah menjadi V per R. Maka saya punya V kuadrat per R kali delta T. Oke, nanti menggunakan yang mana seperti biasa, silakan dilihat yang mana yang besarannya sudah tersedia. Dengan mudah Anda bisa gunakan. Jadi pakai yang manapun sama hasilnya. Sementara bagaimana daya listriknya? Nah, kita kalau bicara tentang rangkaian listrik, bicara tentang alat listrik kan kita selalu melihat ada berapa watt dayanya. Anda beli TV, Anda beli kulkas, Anda beli AC, apapun pasti ada keterangan berapa dayanya. Nah, dayanya adalah daya, definisinya kan ingat ya, usaha per satuan waktu. Ya, berarti daya itu power sama dengan usaha itu adalah W dibagi delta T ya sama dengan V kali I kali delta T dibagi delta T ya sama dengan V dikali I. Atau boleh juga dayanya sama dengan tadi ya V kali I, bisa juga V-nya saya ubah jadi I kali R, maka jadi ini. Satu lagi adalah nah itu dayanya ya. Daya listrik pada apa itu namanya rangkaian-rangkaian. Nah, nanti biasanya hal-hal inilah yang bisa kita gunakan untuk menganalisis perhitungan pengguna listrik secara ekonomi ya. Oke. Inilah akhir dari video bagian pertama ini. Kita lanjutkan di video bagian selanjutnya.